udah. Ayo. Oke. Rali. Kemarin kan ada sempat berita yang cukup menggemparkan, ya kan? Mungkin sebagai kakaknya. Seperti apa sih tanggapannya? Saya kecewa dan sangat menyayangkan. Kan kenapa ya yang buat berita-berita ini kok sampai segitu niatnya gitu ya. Perlu diketahui bahwa sampai sekarang pun seminggu sekali itu saya masih memotivasi adik saya supaya sehat, supaya adik saya bisa bangkit lagi, supaya adik saya tuh bisa kuat. Kan yang lain nggak tahu bagaimana kondisi adik saya ya, walaupun terlihat normal, adik saya tuh nggak boleh capek. Tiba-tiba dengar berita begini, terus terang memang agak drop ya gitu loh, agak drop gitu. Masih pokoknya dropnya udahlah, nggak usah ini menyedihkan sampai saya nangis. Saya capturein itu semua akun-akun itu, saya akan melakukan jalur hukum. Saya kepengen mereka bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan fitnah gitu. Karena ini menyangkut kesehatan adik saya dan mental adik saya gitu. Karena saya yang tahu sampai sekarang pun saya masih membuat dia semangat gitu. Dan saya sangat sedih banget ketika berita ini tuh dibuat karena adik saya dibully abis ya, dibilang laki-laki nggak tahu diri, dibilang laki-laki ya walaupun misalnya itu kan hoax atau jangan, iya, cuma berita ini sampai sekarang masih ada dan masih terus menerus. Saya kalau misalnya buka sosial media itu iya, yang keluar itu lagi gitu kan. Saya udah nggak ngomong sama adik saya, istri Virus juga sudah ngasih tahu bahwa nggak boleh Dedi megang handphone gitu kan. Namanya adik saya kan nggak bisa gitu dan jadi pikirin gitu kan. Dan saya sangat menyedihkan sekali, maksudnya dibawa-bawa masalah yang dia sakit, diurusin, nggak tahu dia sampai ada sidang perceraiannya tuh ada gitu loh di media itu gitu kan. Nah saya nggak terima sebagai kakak karena ada yang kemakan gosip itu. Jadi tadinya saya mau diemin aja gitu, nggak mau saya gubris. Tapi karena sudah mengganggu kesehatan adik saya, yang mana itu adalah amanah ibu saya harus menjaga adik-adik saya akan berjuang untuk adik saya. Saya minta itu semua akun-akun itu udah saya capture, semua akun-akun itu saya akan laporkan. Berita saya sampai seperti itu, karena apa? Karena ini bukan main-main. Ini mengganggu pekerjaan adik saya, mengganggu mental adik saya, mengganggu kesehatan adik saya. Adik saya tuh mimisan terus jadinya. Setiap hari kan? Iya, kalau dia ini dikit dia langsung mimisan. Sakit ini sakit. Mau bertanggung jawab gitu, karena ini sudah sangat mengganggu banget. Tadinya benar, kita sepakat untuk udahlah diam aja, udahlah. Saya sebagai seorang kakak selalu memikirkan apa yang terbaik buat adik saya. Bagaimana adik saya bisa bangkit lagi. Saya bikin sesuatu untuk dia supaya orang bisa melihat lagi sebagai seorang. Kadang kan dia selalu berpikir saya seorang laki-laki yang ingin bertanggung jawab kepada keluarga saya. Apa ya? Sampai saya tuh bela-belain mati-matian, maaf ya, bukan maaf maksudnya. Apa yang saya bisa lakukan untuk adik saya? Apa ya pekerjaan apa yang saya bisa berikan untuk adik saya? Saya berpikir sampai segitu gitu. Sampai saya gimana adik saya supaya bisa syuting lagi. Bela-belain mati-matian, saya jungkir balik kepala jadi kaki kepala. Mati-matian lah untuk adik saya tuh bisa syuting lagi gitu loh. Akhirnya saya yaudah deh, gue bikin film aja deh supaya adik gue bisa main, karena mungkin belum ada yang mau manggil dia. Yaudah gimana caranya deh gitu, saya berdoa yaudah saya bikin produksi untuk adik saya, untuk anak-anak saya juga yang lain gitu kan. Saya juga punya tempat yatim yang saya harus biayain gitu kan. Terus saya bilang, Oni main aja di sini. Untuk apa? Untuk supaya kepercayaan dia tuh bangkit lagi, dia punya semangat hidup lagi gitu. Itu sampai saya bikin film kisahnya dia di film itu gitu. Saking saya kepengen orang, soalnya udah muncul ya gitu. Tiba-tiba dibuat berantakan gitu loh oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Ini kan merugikan sekali itu. Jadi makanya saya kalau anda baca semua yang ada berita tentang adik saya itu baru kali ini saya replay. Saya cuma bilang saya sudah capture ya apa yang kamu lakukan, tolong nanti dipertanggungjawabkan karena saya nggak main-main. Ini kemarahan seorang kakak terhadap adiknya yang nggak ngerti apa-apa, lagi pemulihan diginiin gitu aja. Dan saya akan laporkan dalam waktu dekat ini.
Udah berapa akun kak? Kalau misalnya jadi baca-baca udah berapa akun? Banyak sekali, lebih dari 20. Itu sampai sekarang saya masih terima loh, masih terima berita-berita itu. Saya ya sebagai kakak saya nangis lah gitu kan. Tadinya semua lagi sudahlah berita-berita konyol, tapi banyak yang kemakan, banyak banget yang kemakan, banyak banget yang nyumpahin adik saya, banyak banget ngebully adik saya, terus dikeluarin lagi itu yang kemakan inilah yang nggak ngerti gitu ya. Semua harus dipertanggungjawabkan. Lihat sebentar lagi saya nggak tinggal diam, adik saya giniin, saya akan melalui jalur hukum untuk kasus ini. Berarti Bang Sony sendiri sekarang udah nggak boleh pegang handphone dulu? Ya mungkin masih bandel kali ya, udah dikasih tahu sih sama Mas supaya tidak pegang handphone dulu. Ini saya bertindak, sorry Sony, saya nggak mau bilang. Ya walaupun dia gitu, udah kayak Alma yang bertindak, maksudnya udah kakak ini kan nggak bisa kan kakak yang tahu bagaimana kamu gitu. Dropnya aja apanya segala macam, kasihan Kairus, ya kan gitu. Kairus selalu kak Sony lagi ini kak, nama lagi yang iniin kak, Sony lagi ini kak gitu. Ya susah, bukan susah ya. Apa ya, laki-laki itu kan kalau udah drop susah, mentalnya beda sama perempuan. Kita perempuan pejuang, beda karakter mentalnya perempuan itu. Laki-laki kalau udah sudah tuh drop, bener nggak? Ya kan? Coba kalian laki-laki semua, mentalnya kalah dengan perempuan gitu. Jadi apalagi dalam tahap pemulihan gitu loh. Jangan gitulah gitu, maksudnya apa gitu kan. Berarti sekarang lagi ngedrop. Lagi agak ngedrop. Iya, adik saya lagi ngedrop. Gitu. Kemarin saya ketemu ke rumah saya, dia tempat tidur berapa sakit lagi kepalanya. Gitu. Kemarin lagi laporan juga. Itu Sony pemeriksaan lagi kak. Kita sedih ya, gitu loh. Ini gimana orang mau kembali gitu kan? Dan adik saya memang mentalnya mungkin karena lagi sakit kebawa sensitif gitu loh. Kalau baru mulai aja, baru mau niat mau bagian keluarga udah diginiin gitu loh. Bilang, aduh macam-macam deh. Saya bacanya sedih. Wah nggak bisa ya, nggak bisa. Aku harus bertindak sebagai seorang kakak. Nggak bisa, saya nggak terima. Tapi ngedropnya belum, maksudnya nggak nyampe ke rumah sakit karena ya kak? Enggak, cuma ya kalau datang ke rumah kan kita kan biasa hai deh. Datang ke rumah saya tidur. Kenapa? Nih sakit kepalanya. Gitu kan. Coba selagi kemarin kakak nyesel juga deh nyeritain sama Kak Alma gitu. Ya kadang-kadang mungkin dia mau ini kemarin Oni berada lagi gitu kan. Kenapa sih dia bilang, nyesel deh ngomong sama Kak Alma, dia tau gitu nggak usah ngomong. Kadang-kadang juga istrinya juga. Ini udah keterlaluan banget. Itu baru kali ini aku balas-balasin komen. Aku bilang, baru kali ini aku balas-balasin komen yang aku bilang, kamu siap-siap saya akan bertanggung jawab kamu ya. Kesel beneran. Gitu. Kalau responnya Kak Fai sendiri, ya ceritanya bisa cerita-cerita apa gitu? Ya kalau Fai mah udah sabar aja gitu kan, udah sabar aja, Dedi sabar aja gitu. Ya Dedinya kan sakit masalahnya, nah itu baru mau sembuh, baru mau pulih, walaupun dia syuting selama ini juga di Sabrina, dia nggak bisa berlama-lama berdiri, dia cuma gitu udah langsung dia pusing gitu, nggak bisa dia lama-lama berdiri gitu. Tolong ya namanya lagi orang sakit dibantulah gitu loh gitu, jangan membuat berita-berita kerja seperti, tapi udah nggak bisa. Mereka ini harus ditindak tegas supaya mereka belajar bertanggung jawab dari apa yang dibuat. Kalau dari anak-anaknya ke Sony sendiri melihat ayahnya seperti itu, kan memang kalau anak Sony kan tidak dididik pegang handphone, mereka kan mendidiknya tidak punya handphone dulu, jadi belum tahu. Jadi belum tahu persoalan dirinya kayak gimana. Itu ya didikannya Sony ya memang seperti itu. tapi ada pertanyaan-tanya nggak sih, misal kayak ayah kenapa gitu sampai ngedrop ini? Enggak, anaknya sih memang udah tahu kan, anaknya memang sudah tahu kalau ayah, kalau dedinya memang masih belum sehat betul gitu. Begitu lah. Ada yang tinggal tunggu aja di surat panggilan untuk kalian semua yang punya tangan-tangan jahil. Ada yang mau sampaikan nggak kak ke akun-akun yang tetap memberikan rumor-rumor? Iya, buat kalian akun-akun gosip ya yang membuat berita tanpa dipertanggungjawabkan, sekarang kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian tulis karena kalian sangat merugikan orang lain. Oke.